Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan KSM 2022 Fisika tingkat MA Kabupaten ya. Kita mulai dari nomor 6 ya. Pada bagian 1 kita udah bahas sampai nomor 5. Nomor 6 berikut ini adalah salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, berdasarkan ayat tersebut, jika peristiwa ini terjadi dalam waktu setengah hari di sisi Allah, maka nilai kecepatan sistem manusia yang paling sesuai adalah. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman tahu surah yang ayat di atas itu surah apa, udah langsung tahu jawabannya, karena di pilihan jawaban nggak ada yang sama gitu ya. Ini udah pasti jawabannya itu, yang tahu pasti langsung pilih jawabannya yang A gitu ya. Jadi kecuali nanti di B juga ada Al-Hajj ayat 47 dan seterusnya. Tapi kalau enggak, udah langsung tahu jawaban A. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita punya dua cara. Yang tahu di ayat di atas itu ini, maka udah langsung pilih jawaban A. Tapi yang nggak tahu ayatnya bisa hitung, karena nilai perhitungannya juga beda gitu ya. Jadi misal hitungan teman-teman dapat 0,99, ya udah pasti A gitu. Dapat 0,80, ya udah pasti yang C gitu ya, tanpa tahu ayatnya. Jadi bisa tahu fisika nggak tahu ayat bisa jawab, atau tahu ayat nggak tahu fisikanya bisa jawab ya. Kalau tahu dua-dua itu lebih bagus. Oke ya. Nah, sekarang kita udah tahu ayatnya gitu ya, jawaban A. Sekarang kita lihat hitung-hitungannya gimana. Nah, ini larinya itu ke relativitas. Relativitas ya. Ini bab fisika modern ya. Bab Fismod. Nah, ini ke waktu. Jadi ke bahasanya adalah dilatasi waktu. Dilatasi waktu. Ya. Nah, rumusnya itu adalah T sama dengan T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat gitu ya. Nah, ini kita tinggal masukkan aja teman-teman. T yang di sini itu adalah tadi 1000 tahun ya. Di sini itu satu hari gitu ya. Di sini 1 kurang V-nya kita mau cari, C kuadratnya C kuadrat. Nah, di sini jawaban yang D ini udah pasti salah teman-teman ya, karena nggak boleh kecepatan itu melebihi kecepatan cahaya. Jadi teman-teman yang udah belajar relativitas pasti udah paham ya. Jadi nggak boleh kecepatan itu melebihi kecepatan cahaya. Udah. Nah, jadi jawabannya harus 0,0 gitu ya. Oke, ini teman-teman cari aja. Nah, walaupun dalam soal kita lihat di sini yang ditanya itu waktu setengah hari teman-teman ya. Kita sama aja, kalau setengah hari nanti yang satu lagi kan 500 tahun gitu ya. Kalau kita satu hari 1000 tahun. Jadi mau pakai yang mana aja hasilnya harusnya sama aja teman-teman. Nah, jadi di sini kita tinggal masukkan di sini akar sama dengan 1 per 1000 gitu ya. 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, kalau kita mau hilangkan akar, maka sebelah kanannya itu jadi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat gitu ya, sama dengan 10 pangkat min 6 ya. Jadi kan sebenarnya 1 per 1000 gitu ya. Jadi 1 per 10 pangkat 6 ya. Kalau hilang akar sebelah kanan jadi kuadrat. Nah, berarti 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 10 min 6 dimasukkan ke atas. Nah, ini ke atas. Kita bawa ke kanan ya, 10 min 6 bawa ke kiri, jadi 1 dikurang 0,00001 ya. 1 2 3 4 5 6 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Nah, 1 kurang 0,00000 ini 1 1 2 3 4 5, berarti hasilnya 0,9999 gitu kan. 1 2 3 4 9 nah gitu ya. Sama dengan, atau kita langsung aja ya, C kuadrat sama dengan V kuadrat. Nah, kalau kita mau cari V, akar 0,999 ya masih 0,999 gitu ya. C ya. Jadi jawabannya udah jelas yang A teman-teman. Gitu ya. Nah, nomor 7, pada saat melakukan umrah Siti Fatimah Sarah menginap di hotel Raffles Mekah bla bla bla, nggak terlalu penting di mana mereka nginap. Di sini adalah mereka naik lift sebenarnya ya, kasusnya kasus lift. Berat di luar lift ada masing-masing berat di luar lift. Nah, kalau dalam lift beratnya beda. Kenapa berat dalam lift beda? Ini pasti teman-teman udah belajar harusnya ya. Jadi kalau ada orang di dalam lift, mereka naik, dipercepat naik atau dipercepat turun, itu nanti akan berbeda beratnya ya, karena
pengaruh percepatan itu. Nah, kalau kita lihat, kalau liftnya naik itu nanti beratnya akan bertambah. Kalau liftnya turun, beratnya akan berkurang. Nah, ini karena berat di dalam lift semuanya lebih besar, ya, semuanya lebih besar daripada berat asli. Ini udah pasti liftnya itu naik, gitu ya. Liftnya itu pasti naik atau bergerak ke atas. Maka yang bergerak ke bawah langsung kita coret, ya. Percepatan lift ke atas mengarah arah percepatan lift mengarah. Jadi jawabannya bisa A atau B. Cara carinya gimana? Gampang aja. Ke bawah ada gaya berat mg, ke atas ada gaya normal n. Nah, yang terbaca di dalam lift itu adalah gaya normal n. Kita pakai hukum 2 Newton, sigma F m kali A. Gaya yang searah dengan percepatan positif, karena kita lihat dia naik, berarti n ke atas positif, mg negatif sama dengan m kali A. Maka nilai n sama dengan m kali A ditambah m kali G. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman masukkan aja, n itu isinya adalah yang berat dalam lift. Kita ambil contohnya CCT aja, 980 gitu ya. Ini bisa di kanan itu jadi m A tambah G teman-teman, gitu ya. Jadi 980 sama dengan, nah massa ini berasal dari berat di luar lift. Ingat, berat itu kan m kali G ya. M kali G nilainya 784. Ya, kalau di sini gravitasi disuruh gunakan 9,8. Nah, jadi teman-teman bisa buatnya gini. Jadi M-nya itu berapa? M-nya itu adalah 784 dibagi 9,8 dalam kurung A yang mau kita cari, G-nya 9,8. Nah, gitu lebih kurang ya matematikanya. Nah, ini teman-teman selesaikan sendiri aja. Jawabannya berapa gitu ya. Selesaikan persamaan ini, nanti dapat jawaban A-nya berapa, antara A atau B nih, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau disuruh tebak ini sebenarnya kita tebaknya yang A aja. Karena apa? Naiknya 784 ke 980 kan naiknya nggak sampai 50% ya. Kalau naiknya 50% dia setengah nanti. Nah, ini kalau ini naiknya mungkin seperempatnya ya. Jadi kalau ditebak, kalau saya tebak sih A ya. Cuman teman-teman tetap kerjakan. Coba selesaikan matematikanya, ini dapatnya berapa. Nomor 8, rangkaian elektronik sebuah jam digital yang biasa digunakan di masjid-masjid adalah sebagai berikut. Berdasarkan gambar rangkaian jam digital tersebut dan supaya rangkaian berfungsi dengan baik, menurut Anda, pengurus masjid harus menggunakan adaptor DC dengan tegangan V sebesar. Nah, ini sebenarnya yang ditanyanya V ya, teman-teman. Jadi V ini rumusnya kan Republik Indonesia ya. Jadi karena V di sini adalah V total, karena dia berada di cabang utama, V total, maka kita harus mencarinya. Karena kita mau cari di sini adalah V total, maka kita carinya dari R total dikali I total. Oke, yang paling gampang dicari yang pertama adalah R totalnya. R total ini secara paralel. Kalau paralel, R paralel itu cuma 2 buah, gampangnya di atas dikali. Ya, di atas dikali 3,5 kali 2,5. 3,5 itu berapa sih? 7/2 ya. 2,5 itu 5/2 dibagi, di atas dikali, di bawah ditambah ya, ditambah berarti 3,5 tambah 2,5 itu hasilnya berapa? 6 ya. Oke, di sini saya buat jadi pecahan karena saya pribadi lebih suka hitung-hitung tuh dalam pecahan ya. Kalau kali-kali itu lebih suka dalam pecahan daripada dalam desimal. Kalau teman-teman terserah sukanya gimana ya. 7 kali 5 itu adalah 35 dibagi 4 dibagi 6. Ya, maka hasilnya adalah 35 dibagi 4 kali 6, 24. Ya, ini adalah R totalnya 235/24 ohm. Saya biarkan dalam pecahan karena lebih suka dalam pecahan. Nah, I totalnya gimana? Oh, belum selesai teman-teman, sorry. Ini masih R yang paralel. Nah, R yang paralel 35/24 ini masih diserikan lagi dengan yang 1,5 ya, baru dapat R total ya. Jadi R total sama dengan, ditambahin aja 1,5 itu artinya 3/2 ditambahin 35/24 gitu ya. Penyebutnya tentu 24 aja. Berarti yang ini dikali 12 ya. 2 jadi 24 itu kan dikali 12.
3 kali 12 itu 36 tambah 35, betul ya. 36 tambah 35, 3 tambah 3 itu 60, 6 tambah 10 berarti 71 gitu ya, per 24. Nah ini udah jadi R total ya. Selanjutnya ini yang tadi ya. Selanjutnya kalau kita udah dapat R total, untuk cari I total kita lihat aja nih teman-teman. Di sini diketahui 2 ampere. 2 ampere ini adalah arus yang mengalir di hambatan 3,5. Nah, nanti arus yang mengalir di hambatan 3,5 ini itu bersatu dengan arus yang mengalir. Jadi kalau kita katakan ini I1, ini di sini nanti ada I2, I1 dan I2 nanti bergabung keluar ke sini, masuk ke baterai gini. Nah, ini adalah I total. Jadi nanti I total nilainya adalah I1 tambah I2 gitu ya. Kita udah diketahui I1 2 ampere. Kalau kita bisa cari I2, maka kita bisa dapat I total. Setelah dapat I total, baru nanti tinggal dikali dengan R total, baru dapat V total. Gitu ya. Sekarang target kita berarti cari I2, teman-teman. Nah, perhatikan, yang 3,5 dengan 2,5 itu sifatnya mereka paralel tadi ya. Yang ini sifatnya adalah paralel. Kalau paralel sifatnya itu V-nya sama, teman-teman. Jadi V paralel itu sama. Jadi V yang ada di yang atas itu 3,5 itu kita anggap V1 sama dengan V2. Nah, rumus V itu kan R kali I ya. Jadi V1 itu 3,5 dikali 2 setara dengan ini V2 ya, sorry. Ini V2. Setara dengan 2,5 dikaliin I2. Jadi V kali I sama dengan V kali I. Itu ya gampangnya teman-teman ya. 3,5 dengan 2,5 sama-sama kita bagi 0,5. Hasilnya adalah 7 dan 5 gitu ya. Ini 7 kali 2, nanti di sini 5 kali I2. Maka I2 hasilnya adalah 14/5 ampere. Ya. 14/5. Betul ya? Udah, berarti I totalnya berapa nih? Jadi I total sama dengan 2 ya, I1 tambah I2, 2 ditambah 14/5. 14/5. Ini kalau kita samain penyebut 5 berarti 10 tambah 14 ya. Hasilnya adalah 24 ya. 24 bagi 5. Nah, setelah ini dapat baru hasil akhirnya R total kali V total. Jadi V sama dengan R total kali I total. Sama dengan 71/24 dikali dengan 24/5. Nah, 24 nya dicoret aja nih. Berarti hasil akhirnya adalah 71/5 volt gitu ya. Nah, kalau dalam desimal ya dibagi aja teman-teman ya. Oke. Ini sampai nomor 8 ya. Lanjut nomor 9, sebuah benda tidak dikenal terlihat oleh rombongan siswa Alia sedang melakukan tur. Gerak benda direkam oleh video tracker. Oke, di sini adalah grafik sebenarnya. Grafiknya di sini kurang jelas mungkin. Ini dalam kilometer per jam. Yang ini itu dalam detik. Ini bikin repot sedikit ya. Yang atasnya kilometer per jam harusnya yang bawah jam juga ya, jangan detik ya. Tapi nggak apa-apa lah. Setelah menganalisis data grafik, benda tidak dikenal tersebut memiliki percepatan sebesar meter per second. Jadi kilometer per jam ini pasti kecepatan, detik ini pasti waktu ya. Jadi kalau ditanya percepatan itu adalah delta V per delta T ya. Tapi kita harus ubah dulu ini teman-teman ya. Kita harus ubah dulu ini nilainya biar sesuai gitu ya. Satuannya biar sesuai, karena meter per second maka harus dalam meter per second juga ya. Kita lihat angkanya di sini berapa yang bawah ini nih. Ini yang bawah 0 berarti ya. Ini 0. Oke, delta V per delta V, delta T berarti kita bisa langsung delta V-nya itu 390 km per jam ya. Delta V-nya ya dikurang 0 gitu ya. Dibagi dengan delta T-nya adalah ketika 390 ini detiknya berapa sih? Jadi teman-teman harus tahu di sini nih detiknya berapa nih. Ya. Harus tahu nilai detiknya berapa nih di sini nih. Kalau kita lihat ini ada dua kotak
setelah angka 7 ya. Dari angka 6 ke angka 7 berapa kotak nih? 1 2 3 4. Berarti di sini nih kalau 2 kotak itu 0,5 ya. Betul ya? Jadi di sini ada 7,5. Berarti 7,5 second dikurang 0. Ya, ini dalam second nih. Ya, yang atas dalam kilometer per jam, yang bawah dalam second. Jadi kurang match, nggak cocok, harus disesuaikan. 390 km ke meter kali 1000, ini menjadi meter, dibagi 3600, ini akan menjadi second ya, dibagi dengan 7,5 second. Nah, nanti di sini hasil akhirnya adalah nolnya kita coret 2, 1 2 1 2. Berarti hasil akhirnya adalah 390,00 per 36 kali 7,5. Ini nanti satuannya jadi meter per second kuadrat. Oke, gitu teman-teman ya. Tinggal dibagi aja, nanti hasilnya udah langsung meter per second kuadrat ya. Bagi sendiri ya. Nomor 10, setiap planet di angkasa. Ini tentang planet bla bla bla, kita baca langsung soalnya di bawah. Mengacu pada ayat-ayat tersebut, jika sebuah planet X berada di sistem tata surya pada lintasan tertentu pada jarak 2,52 SA. SA ini adalah satuan astronomi. Ini adalah jarak ya, jarak dari bumi ke matahari ya. Itu sekitar 150 juta kilometer ya. Jadi ada suatu planet X berada di tata surya jaraknya 2,52 SA. Maka planet ini memiliki skala revolusi sebesar titik-titik tahun terletak di sebelah planet titik-titik dan sebelum planet titik-titik. Nah, jadi ini bisanya kita bandingkan karena dalam tahun ya. Tahun ini maknanya tahun apa? Satu tahun itu apa? Satu tahun itu adalah satu kali bumi berevolusi atau satu kali bumi mengelilingi matahari. Nah, jarak bumi itu adalah 1 SA. Ya, jadi ibaratnya gini, yang diketahui itu sebenarnya T1, T si bumi, kita anggap si bumi itu benda satu, adalah 1 tahun. Ya, ini periodenya. Jarak si bumi adalah 1 SA. Ya. Kemudian ditanya ke kita, kalau ada suatu planet itu jaraknya adalah 2,52 SA. Maka berapa periodenya T2-nya? Ya. Nah, ini teman-teman bisa cari sendiri aja. Ini kita pakai hukum Kepler. Ya, hukum Kepler ya. Yang rumusnya adalah T1 per T2 dikuadratkan setara dengan R1 per R2 dipangkatin 3. Ya, teman-teman hitung sendiri aja ya. Jadi di sini nanti akan dapat nilainya. Nah, setelah dapat nilai T2-nya berapa tahun gitu ya. Nah, itu nanti kira-kira itu planet apa. Nah, itu teman-teman harus cari lah kalau nggak tahu ya. Jadi nanti ini pasti suatu planet yang lebih jauh dari bumi. Ya, jadi makin jauh dari matahari dia akan, ini kan 2,52 artinya kan lebih jauh dari matahari kan ya. Nah, jadi nanti boleh browsing aja suatu planet yang jarak dari mataharinya 2,52 ya. Kalau kita hitung kan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, antara Mars atau Jupiter lah harusnya ya. Oke ya, sampai sini tahap atau bagian 2 pembahasan KSM.